Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obi. Akan mencoba menggambar grafik fungsi trigonometri. Kita akan coba membuat grafik fungsi sinus. Kita tahu bahwa fungsi sinus itu domainnya adalah himpunan bilangan real, ya. Jadi kita ukur di sini. Kalau misalnya panjang dari busur yang kita ukur dari sumbu X akan kita beri tanda positif kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka panjang busur ini terus misalnya ini menjadi domain dari fungsi sinus. Demikian juga kalau arahnya negatif, ya, maka ini akan menjadi domain dari fungsi sinus. Nah, kalau kita batasi dulu, kita akan membuat grafik fungsi sinus dari 0 sampai 2pi, gitu ya, sepanjang satu periode lingkaran ini dengan arah positif, itu. Maka panjang dari 2pi itu sama saja dengan meluruskan lingkaran yang berjari-jari satu satuan. Bentangkan atau kita akan membuat menjadi lurus, oke, theta yang sepanjang lingkaran ini, ya. Jadi kita akan buat lurus, ya. Oke. Jadi inilah yang jadi segini ini yang panjangnya 2pi, ya. Jadi keliling lingkaran ini saya bentangkan lurus seperti ini, maka itu menjadi 2pi. Nah, sekarang ini menjadi theta, ya, dari 0 sampai 2pi. Mempunyai sudut sebesar theta, maka dia akan menghadap busur sepanjang theta. Kemudian nilai sinus tetanya adalah sepanjang ini, ya. Sehingga titik theta, sin theta saya peroleh dari sepanjang ini, ya. Jadi saya luruskan di sini sepanjang ini. Kemudian nilainya sepanjang y ini. Pasangan theta, sin theta. Untuk theta yang saya beri warna orange ini, jadi untuk theta yang ini, maka ini theta sin tetanya di sini, ya, untuk yang sudutnya sekian, ya. Kemudian yang untuk sudutnya yang sekian ini, maka pasangannya adalah panjang ini dengan nilainya sekian, ya. Oke, sehingga panjangnya ini kalau kita rentangkan menjadi sekian, kemudian panjangnya ini. Oke, panjangnya ini, maka ini adalah pasangan theta, sin theta untuk sudut yang ini. Demikian juga untuk sudut yang ini, maka kita akan mengukur theta sepanjang ini, kita bentangkan ke sana, yang kita peroleh ada di sini, kemudian nilainya itu adalah sekian, ya. Kemudian kita taruh di sini. Nah, ini menjadi pasangan theta dari sin theta. Demikian juga untuk yang terakhir di sini, yang untuk warna orange, maka kalau tetanya sekian, maka kita akan mengukur theta sepanjang ini, ya. Kita bentangkan ke sana, kita peroleh ada di sini, dan nilainya ini, ya. Nilainya adalah y-nya ini. Ya, kita dari sini, maka kita peroleh titik theta, sin theta. Demikian juga untuk sudut-sudut yang lain. Menentukan titik theta, sin theta dari theta yang sudah kita pilih, yang mestinya kita bisa memilih sepanjang lingkaran, ya, atau sepanjang busur lingkaran. Jadi kalau misalnya pertama, kalau kita ambil tetanya 0, maka kita punya titik 0,0, ya. Kemudian kalau kita ambil theta sekian, maka kita akan mempunyai theta sin theta di sini.
Kalau kita punya ungu yang di sini, maka di sini titiknya ya, theta koma sin tetanya, terus dan seterusnya, terus sampai 2pi. Ya, kalau kita membatasi diri ingin melihat pasangan titik-titik dari 0 sampai 2pi. Amati pergerakan dari nilai sin theta. Kita lihat dari yang di sini dulu ya, di kuadran pertama. Jadi kalau dia bergerak ke sini, maka dia akan naik ya, dia akan naik seiring dengan pergerakan dari theta. Nah, menjadi sangat rapat ya pergerakannya itu, dan kita akan duga bahwa dia akan mulus ya, dia akan continue pergerakannya. Kalau misalnya kita lihat pada kuadran kedua, maka nilai sinus theta itu akan monoton turun ya, dan rapat. Oke, sampai di sini. Bahkan terus sampai di sini dia akan turun nilainya secara rapat ya. Kemudian dia akan naik lagi secara rapat. Oke, jadi kita duga bahwa grafiknya itu akan continue. Bantuan kalkulus mungkin secara matematis bisa dibuktikan bahwa fungsi sinus itu adalah fungsi yang continue. Tetapi mungkin secara intuitif, misalnya begini, kalau taruhlah tetanya sekian gitu ya, kalau misalnya ini saya ambil selang di sini, nilainya kan sekian ya, nilai tetanya, saya beri nilai epsilon, maka saya senantiasa bisa menemukan ya, menemukan suatu theta, taruhlah saya bisa buat segini, yang kemudian nilainya itu berada di antara ini. Mengambil lebih banyak titik lagi, maka kita akan mendekati grafik fungsi sinus yang sesungguhnya ya. Bahkan kita bisa menggunakan teknologi sehingga kita bisa betul-betul mendapati grafik fungsi sinus yang sesungguhnya. Perhatikan warna merah dengan warna merah dan ungunya dengan warna ungu. Di kosinus kita bisa lakukan sebagaimana kita membuat grafik fungsi sinus. Jadi kita sudah tahu bahwa fungsi kosinus itu domainnya adalah real ya, sama seperti sinus tadi, kesamaan positif, sininya negatif gitu ya. Cuman kalau kita batasi untuk 0 sampai 2pi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil theta sekian, maka kosinus tetanya itu sebesar x-nya ini ya. Mungkin akan lebih gampang melihatnya, kita lihat ke bawah dulu, nanti kita pindahkan ke sana ya. Jadi kalau misalnya untuk theta sekian, maka nilainya adalah sebesar ini ya, sehingga kita ukur theta sebanyak ini, kemudian kita rentangkan sepanjang ini, kemudian nilainya sebesar x yang ada di sini, sehingga kita punya pasangan theta cos theta itu ada di sini terus ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan grafik seperti ini yang kemudian nanti kita pindahkan ke sana. Sebagaimana kita membuat grafik fungsi sinus, tetapi ini ke bawah mau terus ya, kemudian kita putar ke sana, maka kita akan dapatkan grafik fungsi kosinus yang seperti ini. Domain dari fungsi tangen adalah himpunan bilangan real yang tidak mengikut sertakan 2n+1pi per 2 untuk semua n anggota Z. Jadi kalau kita ingin membuat grafik fungsi tangen untuk theta dari 0 sampai 2pi, maka untuk theta sama dengan pi per 2 dan theta sama dengan 3pi per 2 tidak akan kita ikutkan ya, karena dia tidak terdefinisi. Kita akan menggambar titik theta, tangen theta. Misalnya kita punya theta sekian, maka akan panjang tetanya sekian ini, maka kita akan mempunyai pasang titik x, y ya. Nah kemudian kalau kita perhatikan gambar ini, maka kita akan mempunyai segitiga OA P dan OA aksen P aksen.
dan segitiga itu adalah segitiga yang sebangun, sehingga kita akan mendapatkan bahwa OA banding OA aksen itu sama dengan AP dibanding A aksen P aksen. OA itu panjangnya X, kemudian OA aksen panjangnya 1 karena kita bekerja dengan lingkaran satu satuan, dan kita punya AP itu panjangnya Y, dan di sini kita punya A aksen P aksen ya. Oke, sehingga kita akan dapatkan bahwa A aksen P aksen itu sama dengan Y per X, dan Y per X itu oleh definisi fungsi tangen adalah tangen theta, sehingga kita akan panjangkan di sini ya, sepanjang ini kita luruskan, kita dapatkan theta. Kemudian nilai tangen theta itu adalah A aksen P aksen, jadi sepanjang ini. Jadi ini adalah pasangan dari theta, tangen theta ya. Dengan mengambil lebih banyak titik, pasang titik theta, tangen theta, maka kita akan dapatkan grafik fungsi theta seperti ini ya. Oke, dimana dia tidak akan terdefinisi di pi per 2 dan 3 pi per 2 kalau kita hanya membatasi diri bekerja pada theta dari 0 sampai 2 pi.